Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap menyenangkan ya. Anak-anakku kelas 6 SD Negeri Cawan. Pada pagi hari ini Pak Mul akan menerangkan beberapa materi daring ya, tentang tema 1 subtema 3 dengan judul tema adalah selamatkan makhluk hidup. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita selalu mengawali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, dari rumah masing-masing sambil menyimak video Pak Mul ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Oke anak-anakku, pada pagi hari ini Pak Mul akan menerangkan beberapa materi yang nanti saya rangkum pada video YouTube ini, dan anak-anak bisa mengaksesnya kapan saja sesuai dengan sempat dan ada jaringannya di tempat masing-masing, dan bisa dilihat secara offline ya, nanti dengan cara mendownload pada video YouTube. Oke. Sebelum mengawali pelajaran tadi, anak-anak sudah sarapan belum? Nah, kalau belum sarapan, sebaiknya anak-anak sarapan dahulu dengan menu yang sehat ya, yang sehat agar badannya tetap kuat dan selalu fit, sehingga kita selalu keadaan bugar ya. Nah, bugar, sehat dan kuat. Oke. Kita ke materi berikutnya ya. Nah, sebelum mengawali materi, Pak Guru akan mengucapkan selamat hari jadi untuk Kota Klaten tercinta ke-216. Nah, semoga dengan hari jadi ini Klaten kita semakin bersinar, semakin hebat, semakin mampu berdaya saing, dan anak-anak juga semakin pintar. Meskipun dalam pembelajaran online, anak-anak harus tetap semangat supaya nanti kalau besar bisa bermanfaat untuk Kabupaten Klaten, bisa membangun Klaten dan memajukan bangsa Indonesia ini ya anak-anakku. Nah, selamat hari jadi Kabupaten Klaten ke-216. Guyub rukun tansah eling lan waspada. Pada materi pagi hari ini, Pak Guru akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan ya. Nah, perkembangan pada hewan. Nah, tentu saja anak-anak kelas 6 juga tidak asing dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, kita harus saling saling menghargai. Nah, menghargai, saling menyayangi dan sebagainya ya. Itu tentunya anak-anak juga sering sekali melihat hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Nah, entah itu hewan peliharaan, entah itu hewan yang liar
liar tetapi bisa kita lihat seperti burung. Nah, entah kita melihat ulat, entah kita melihat kucing dan lain-lain. Nah, untuk itu pada pagi hari ini Pak Mul akan menerangkan sedikit ya tentang perkembangbiakan pada hewan ya. Nah, perkembangan biakan itu pada hewan ada dua macam. Satu generatif, yang satunya adalah vegetatif ya. Kalau yang generatif pengertiannya adalah perkembangbiakan yang diawali peleburan sel kelamin jantan dan betina. Nah, sel kelamin jantan itu sperma dan sel kelamin betina adalah telur ya, seperti itu. Nah, terus yang kedua ada perkembangan biakan hewan secara vegetatif. Nah, ada yang bertanya, apakah topak perkembangbiakan secara vegetatif itu? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah ini perkembangan biakan yang tidak diawali dengan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Jadi perkembangbiakannya yang diawali peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sel kelamin jantan yaitu sperma dan sel kelamin betina yaitu adalah telur ya, seperti itu. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan itu ada apa saja toh? Nah, untuk lebih jelasnya, mari saya paparkan materi pada video ini ya. Silahkan disimak. Ayo, menyimak yang betul, tidak gojekan, tidak cuma menggugurkan kewajiban, tapi apa anak-anak, dipahami betul-betul supaya kamu setelah melihat video yang Pak Mul berikan kepada kalian semua untuk anak-anakku SD Negeri Cawan, supaya memahami, jadi paham sing diulangke masih orang tatap muka tetapi paham pembelajaran yang disampaikan gitu ya. Oke, ngegamenya di lereni dhisik, nah itu dihafalke, di-download, video ini diputar berulang-ulang ya. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi materinya, yang penting kamu memahaminya sambil berjalan, nanti sambil bertanya Pak Mul lewat WhatsApp. Oke. Ya. Perkembangbiakan generatif pada hewan adalah dengan cara ovipar ya. Apa tuh ovipar itu? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, ya. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Itu ya. Contohnya apa saja? Nah, coba anak-anak cari hewan yang di sekitarmu yang berkembang biak dengan telur apa saja? Dengan bertelur maksudnya. Nah, betul sekali. Seperti apa anak-anak? Seperti ayam, seperti angsa, seperti itik, ada burung. Nah, itu ya. Itu dengan cara bertelur atau ovipar ya. Itu. Nah, terus yang kedua adalah perkembangbiakan secara vivipar. Nah, apa itu perkembangbiakan secara vivipar? Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayo lagi anak-anak lihat di lingkungan sekitarmu ada hewan yang di sekitarmu itu ada nggak yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Nah, oke, coba dilihat, dicari. Nah, betul sekali. Perkembangbiakan secara vivipar itu seperti apa anak-anak? Seperti sapi, seperti kucing, seperti kambing, apalagi ayo di sekitarmu. Coba seperti apalagi? Nah, nanti kamu catat, kamu amati, coba dibedakan sing bertelur itu seperti apa, dilihat, dicatat. Terus yang melahirkan itu seperti apa, dicatat. Nah, itu nanti seperti itu ya. Nah, yang ketiga juga ada anak-anak. Nah, ini ada yang hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar.
Apa tuh artinya itu? Ayo, siapa yang tahu? Coba, ada yang tahu tidak? Nah, mari Pak Guru bantu ya. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan itu yang disebut dengan ovivipar. Loh Pak, kok bisa Pak? Iya, beginilah anak-anak. Nah, hewan ovivipar itu sebenarnya dia berkembang biak dengan cara bertelur, tapi telurnya tidak dikeluarkan. Nah, telurnya masih disimpan dalam rahimnya. Nah, itu. Jadi kalau kalau ayam, anak-anak kalau melihat ayam itu bertelur, ada di kalau kalau orang Jawa namanya tarangan. Di kandang ada tarangannya itu loh ya, yang dikasih damai nanti telurnya menetas. Nah, itu. Nah, itu berwujud telurnya. Nah, ceprut jedot bukan jedot ya, ketarangan. Nah, kamu lihat ada telurnya di situ. Itu dengan cara ovivipar. Tapi kalau hewan ovovivipar beda. Jadi ketika siap berkembang biak, dia itu akan setelah sel jantan dan setelah sel betina dibuai oleh sel jantan itu, dia akan mengalami perkembangbiakan di dalam apa? Di dalam rahimnya ya. Itu ya, tapi itu berwujud telur, seperti itu, berwujud telur ya, seperti telur ayam itu. Nah, ketika dikeluarkan itu ada cangkangnya. Nah, ketika induk mengeluarkan itu siap untuk menetas ya, seperti itu. Nah, itu perkembangbiakan secara ovivipar. Nah, jadi waktu induknya mengeluarkan telur itu, dia ada anaknya, yaitu itu masih ada cangkangnya, seperti itu. Jadi lahir, oh ada cangkangnya sedikit. Nah, itu kalau dia siap dilahirkan, maka telurnya akan keluar. Tapi setelah keluar tidak usah dirami, tapi dia langsung akan keluar makhluknya ya. Nah, itu biasanya terjadi pada hewan apa tuh anak-anak? Ada hewan ular ya, ular ada ular, dan nanti Pak Guru bahas ya pada contoh yang setelah slide ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang coba anak-anak amati ini. Ada beberapa gambar ya. Ini gambar monyet. Nah, monyet itu perkembangbiakan cara apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, monyet dengan cara apa? Nah, monyet itu berkembangbiakan dengan cara ovipar, vivipar atau ovovivipar. Nah, kalau monyet itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau dengan cara melahirkan disebut apa anak-anak? Disebut vivipar. Selanjutnya, nah sama ya. Ini ada anak sapi menyusui induknya. Ini kalau seperti ini juga melahirkan. Jadi termasuk hewan vivipar itu. Nah, ini ada ikan apa toh? Nah, coba anak-anak amati. Kira-kira perkembangbiakannya cara apa itu? Ovipar, vivipar atau ovovivipar ya. Itu coba diamati ya. Nah, nanti dilihat. Ada lagi. Nah, ini ada anak ayam ya. Anak ayam yang baru menetas. Nah, menetas ini nih masih adanya kecil, ayam kecil baru keluar dari cangkangnya ya. Ini kira-kira vivipar apa, ovipar apa? Ovipar ya, silahkan dicari ya, dengan cara apa coba ya. Itu nah, itu. Nah, ada lagi ini apa anak-anak? Buaya. Lihat buaya itu. Nah, dalam gambar ini buaya berkembang biak dengan cara apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, coba anak-anak cari tahu buaya dengan berkembang biak dengan apa ya. Nah, jadi tugas mandiri ya, dicari. Oke. Oke, setelah kita mempelajari tadi tentang perkembangbiakan pada hewan dan cara-cara perkembangbiakannya, maka pada materi selanjutnya Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk memahami
apakah perkembangbiakan hewan itu secara ovipar, ovivipar dan ovovivipar ya. Nah, untuk jelasnya kita lihat pada materi berikutnya. Nah, ini di Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Ayo anak-anak, ada yang tahu enggak ikan tuna itu hidupnya di mana? Jelas ya, hidupnya di laut. Dan cara berkembang biakannya seperti apa kira-kira? Nah, jadi ikan tuna itu berkembang biak dengan cara bertelur ya. Ini. Nah, pada gambar yang sudah Pak Guru tampilkan, coba anak simak. Itu ada gambar apa saja toh? Nah, ini ada gambar macam-macam ya anak-anak ya. Nah, ini ada gambar ikan, ini ada gambar kura-kura, ini ada gambar sapi, ini ada gambar burung apa anak-anak? Burung elang. Ini ada gambar apa? Yo, ini gambar buaya. Ada gambar apa anak nih? Gambar ayam. Ada kucing juga, ada ikan hiu, ada ular. Nah, setelah anak-anak mengamati gambar tersebut, coba ada yang tahu enggak mana hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ayo, siapa yang tahu? Nah, yuk, coba ada yang tahu enggak? Tak tanya lagi, mana yang hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Nah, yuk, coba ditebak apa? Nah, untuk memahami atau memberikan pemahaman pada kalian, tentunya ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nah, ini kelompokkanlah hewan-hewan yang ada dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara berkembang biakannya. Nah, jadi anak-anak nanti menuliskan hewan yang beranak itu apa aja yang beranak ya, apa aja. Nah, yang beranak itu apa saja. Nah, yang beranak ini apa ditulis, ini apa saja. Nah, jadi ini dimasukkan ke dalam sini ya, beranak. Yang beranak dan bertelur itu seperti apa? Nah, yang bertelur itu seperti apa? Nah, nanti anak-anak bisa memasukkan gambar di samping ini ke dalam diagram Venn. Nah, ayo, ada yang tahu tidak? Nah, oke anak-anak, saya bantu ya, Pak Guru bantu. Nah, yang beranak. Nah, pada gambar ini yang beranak adalah sapi, kucing, dan ikan paus. Nah, dan bisa dicari lagi, ditambahkan lagi. Nah, sesuai dengan pengetahuan kamu, apa aja yang hewan itu yang beranak atau yang melahirkan? Ada sapi, kucing, paus, ada kera, ada gajah, ada harimau, ada unta, kelelawar, jerapah, anjing laut, dan lain sebagainya. Masih sangat banyak. Nah, coba anak-anak cari di Google atau dalam buku paket juga ada mana yang hewan beranak. Nah, itu. Yang kedua, hewan yang beranak dan bertelur. Nah, contohnya apa? Ular. Nah, Pak, bukannya ular itu bertelur? Ya, ular itu kalau tadi Pak Guru membaca 70% itu bertelur, memang bertelur, tapi ada ular yang beranak dan bertelur. Nah, contohnya adalah ular buah, ada ular sanca, ada piton. Nah, itu beranak dan bertelur ya. Itu ada lagi apa yang ini, ada hiu, ada kadal, dan lain sebagainya. Itu gimana anak-anak, pun paham dereng antara hewan yang beranak dan hewan yang beranak dan
bertelur. Nah, itu. Nah, yang terakhir, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Apa contohnya? Ya, betul sekali, wis tidak asing lagi. Sing bendina panganin endhog wis mudeng. Nah, endhog kuwi sing sing duweni sapa? Ya si ayam. Nah, itu mesti jawaban yang pertama adalah ayam. Kalau enggak ayam ya burung ya toh. Nah, ada ayam ya, yang bertelur adalah ada ayam, ada burung, ada ikan, ada katak, ada buaya. Tadi ada itu toh, ada gambarnya pada sebelum ini. Ada semut, ada tokek, ada cicak, ada ular dan lain-lain. Jadi ular itu ada dua ya, ada yang bertelur, ada juga ada yang beranak dan bertelur ya. Itu jadi jangan rancu ya, kalau kira-kira anak kurang tahu silahkan bertanya kepada Pak Guru ya, khususnya untuk SD Ancawan ya. Atau bertanya kepada orang tua, yang orang tuamu yang memahami hal tersebut. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan boten? Kalau boten ada pertanyaan, Pak Guru lanjutkan ke materi berikutnya.